channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Bang Ngesot. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mayat Pengantin bagian yang terakhir. Putu membuka pintu kamar. Ia menerjang Arini yang berdiri 2 meter di hadapannya. Golok diayunkan ke sembarang arah karena tangan kanan masih memegangi mata yang berlumuran darah. Arini berhasil menghindari golok tersebut. Ia kemudian berteriak sambil menusukkan obeng ke mata sebelah kiri Putu. Ia mundur beberapa langkah lalu ambruk. Obeng tersebut masih tertancap di mata Putu. Golok di tangannya terlepas. Kali ini Putu menjerit kesakitan. Arini hilang kendali, entah karena panik atau entah kenapa. Dia naik ke atas badan Putu kemudian mencabut obeng tersebut. Dengan brutal ia tusukkan berkali-kali obeng itu ke leher Putu. "Bangsat kau!" Arini mengamuk. Darah dari leher Putu muncrat ke wajahnya. Lelaki itu kejang-kejang lalu tewas dengan mengenaskan. Obeng masih tertancap di lehernya. Setelah itu Arini langsung melarikan diri. Mayat Putu bersimbah darah terkapar di lantai. Sedangkan Sri masih terbaring tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. "Ayah, rumah yang di dekat sawah itu bagaimana?" "Dipinjam temanku, Mah." Pagi itu Wayang sedang duduk di beranda rumahnya. Istrinya muncul dari dalam rumah membawa segelas teh manis. "Ya sudah, ayah tengok saja dulu. Lihat keadaan rumah, takutnya ada yang rusak." "Ya sudah, besok ayah tengok ke sana ya." Pagi-pagi sekali Wayang berangkat naik motor bebek. Setibanya di sana dia heran kenapa pintu rumahnya terbuka. Dipanggil-panggil pun Putu tidak menyahut. Ia masuk ke dalam kamar dan terkejut saat melihat mayat Putu terkapar di lantai. Banyak darah kering terceceran. Mayat itu sudah membusuk. Wayang panik buru-buru berlari keluar. Namun saat hendak menuju pintu, tiba-tiba pintu tersebut tertutup dengan sendirinya. Lalu ada sesuatu yang menarik kaki kanannya sehingga Wayang terjatuh ke lantai. Tubuhnya diseret masuk ke dalam kamar. Pintu pun tertutup rapat. Ia berteriak minta tolong, tapi tidak ada siapapun di sana yang dapat mendengarnya. Dadanya turun naik, keringat bercucuran di dahi. Setelah diseret kakinya berhasil lepas, ia menggedor-gedor pintu kamar, mencoba untuk mendobraknya, namun tetap tidak berhasil. Ada mayat Sri di atas tempat tidurnya, juga mayat Putu yang busuk membuat Wayang mual-mual. Kamar itu remang sebab tirai jendelanya tertutup rapat. Cahaya hanya masuk dari ventilasi udara yang kecil. Wayang tidak tahu makhluk apa yang barusan menyeret kakinya. Ia tidak melihat apapun. Hingga akhirnya di pojok kanan ruangan dekat tempat tidur Sri muncul sosok bayangan manusia berkepala kambing. Ia perlahan mendekat. Wayang semakin berteriak ketakutan. Makhluk itu meluruskan telunjuknya ke wajah Wayang dan seketika Wayang tidak bisa berbicara. Lidahnya putus lalu jatuh ke lantai. Disusul bola mata-matanya mengelilingi ke sana sini. Wayang berlutut. Tubuhnya bergetar seperti ikan hidup yang baru saja dibanting.
Satu persatu organ tubuh Wayang jatuh, termasuk kelaminnya. Dan sekali hisapan saja, makhluk itu menyedot semua organ tubuh Wayang lalu menelan sisa tubuhnya bulat-bulat. Sesaat setelah makhluk itu selesai menyantap Wayang, dengan ajaib jari telunjuk Sri bergerak. Sekali hentakan saja, tubuhnya hangat, ada detak jantung di dada kirinya. Di bagian leher, nadinya kembali berdenyut. Dalam sekali tarikan napas, Sri hidup kembali. Matanya melotot seperti baru saja mengalami kejadian mengerikan. Ia meraba tubuhnya yang masih berpakaian pengantin. Di mana ini? Kenapa aku ada di sini? Tanyanya dalam hati. Ia perlahan duduk dan masih dalam posisi di atas tempat tidurnya. Diperhatikannya sekeliling ruangan. Kamar yang remang, bau busuk mengular menusuk hidung. Sontak saja ia terkejut saat mendapati mayat Putu terkapar menggenaskan di lantai. Namun saat akan turun dari tempat tidur, kepalanya terasa sangat sakit. Sri mengatur nafasnya. Walau terasa sakit, ia tetap memaksakan tubuhnya untuk turun dari tempat tidur. Langkahnya patah-patah mendekati Putu. Mayatnya sudah membusuk. Sri menangis, ia tidak tahu apa yang sebenarnya yang sedang terjadi. Seingatnya terakhir kali dia bersama Putu di pesta pernikahan. Setelah itu ia merasa dadanya sakit dan tidak sadarkan diri. Setelah menangisi Putu, ia melangkah keluar rumah. Dilihatnya bentangan sawah, jauh di sana ada sebuah jalan membentang dengan lalu lalang kendaraan. Sri berjalan telanjang kaki. Dia ingin meminta tolong ke siapapun yang ditemuinya untuk mengevakuasi jenazah Putu. Di pinggir jalan Sri berhasil menurunkan seorang pengendara motor. Lelaki itu terheran-heran, kenapa ada pengantin yang nyeker berdiri di pinggir jalan. Setelah mendengar penjelasan Sri, ia terkejut dan segera menelepon polisi. Tidak lama berselang polisi berdatangan. Rumah tersebut langsung dilingkari garis polisi. Jenazah Putu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari luka yang ada di sekujur tubuh Putu, jelas sudah kalau itu adalah sebuah pembunuhan. Polisi masih memburu siapa pelakunya. Sementara itu kedua orang tua Putu sangat terpukul atas kematian anaknya. Mereka ingin pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Soal Wayang ia dinyatakan hilang. Jelas saja tidak ada orang yang tahu keberadaan Wayang. Lelaki itu ditelan bulat-bulat oleh makhluk berkepala kambing. Istrinya menangis setiap hari. Dia tidak sanggup kalau harus kehilangan suami tercintanya. Orang-orang ketakutan saat melihat Sri kembali. Yang mereka tahu Sri itu sudah mati. Kemunculannya benar-benar menggemparkan semua orang. Perlahan Sri mulai dijauhi. Banyak warga yang takut padanya. Tapi tidak semua orang takut. Ada yang menganggap kalau Sri hanya mati suri saja. Saat ia diminta bercerita tentang pengalaman kematiannya, Sri selalu menjawab tidak tahu. Memang benar kalau Sri tidak merasakan apa-apa saat meninggal. Seperti tidur saja, tidak sadarkan diri. Akibat kematiannya yang singkat itu, banyak hal dalam hidup Sri yang berubah. Yang ia tidak suka adalah dijauhi orang-orang karena masih saja ada orang yang takut berdekatan dengannya. Ia sempat kesulitan mencari pekerjaan sebab para pemilik kebun sudah mendengar kalau Sri pernah meninggal. Setelah mondar-mandir mencari pekerjaan, akhirnya ada juga yang menerima Sri sebagai pemetik cabai. Ada satu hal yang tidak diketahui orang-orang tentang Sri setelah bangkit dari kematian. Dia selalu diikuti makhluk berkepala kambing.
makhluk itu sering datang ke mimpi Sri. Tidak jarang juga menampakkan diri di pojokan kamarnya. Sri kala itu ketakutan dan berteriak kalau melihat makhluk mengerikan tersebut. Seperti malam itu, hujan mengguyur dengan deras, sedangkan Sri sedang tertidur pulas di kamarnya. Tirai jendela kamarnya berkibar-kibar tertiup angin. Percikan air hujan masuk perlahan membasahi lantai. Sri terbangun. Ia mengucek matanya yang terasa kantuk. Terlihat semakin jelas dari balik jendela kamarnya sosok bayangan manusia berkepala kambing sedang memperhatikannya. Bayangan itu muncul tenggelam tersorot cahaya petir. Sri berteriak ketakutan. Kali ini makhluk tersebut bukan hanya menampakkan diri, tapi mendekati Sri. Tubuhnya menembus jendela, matanya melotot, lidahnya melambai. Sosoknya telanjang bulat, tanduknya melengkung sempurna. Sri, suara mengerikan keluar dari mulut makhluk tersebut, disambut teriakan Sri yang sangat ketakutan. Tetangga Sri sebenarnya sering mendengar teriakannya, tapi mereka tidak mau ambil resiko. Yang mereka yakini Sri sudah meninggal dan itu mengerikan. Sebenarnya apa yang makhluk itu mau dari Sri? Dan selesai. Itulah kisah misteri mayat pengantin bagian yang terakhir. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.